Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Japar Mahdavi, mahasiswa dari Universitas Juanda, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta program pendidikan yaitu PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan sedikit membahas tentang mengembangkan ide-ide pokok menjadi paragraf. Sebelumnya bagaimana kabar hari ini? Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga dilancarkan serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, ini dia materi kita hari ini, mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, pertemuan sebelumnya di materi keempat kita telah membahas tentang menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Nah, sekarang dibalik, ide pokoknya sudah ada, akan tetapi kita akan menulis menjadi sebuah paragraf. Bagaimana langkah-langkahnya? Nah, ini dia. Yang pertama itu, apa itu paragraf? Paragraf pada intinya merupakan sekumpulan kalimat yang seluruhnya saling terhubung oleh satu topik utama. Jadi ada topik utamanya, ada temanya, tema dari pembahasan ya, kalimat-kalimat yang sebelumnya gitu. Yang saling terhubung itu ada topik utamanya. Nah, tanpa topik utama yang jelas, paragraf pun kehilangan fokus serta kesatuan. Jadi harus ada topiknya ini. Ternyata membahas tentang apa? Nah, disitulah ada topik utamanya. Baik, ya itu tadi tentang paragraf. Yang sekarang langkah-langkah menulis paragraf ya dari ide pokok tadi. Oke. Apa saja langkahnya? Nah, di sini yang pertama, menentukan tema. Ya, tema di sini tema dari ide pokok. Ide pokok itu nanti kita tentukan temanya. Dengan cara apa? Nah, dengan cara setelah kita mendapatkan ide-ide pokok, maka kita tentukan tema berdasarkan ide pokok yang kita dapat. Ya, maksudnya adalah setelah kita mendapatkan ide pokok tersebut, kita tentukan temanya. Nah, kira-kira membahas tentang apa ini ide pokok ini. Di sekian banyak, ternyata ide pokok ini membahas pasti suatu tema atau tadi topik utamanya itu. Nah, kita akan dapat menentukan tema dari ide pokok tersebut ya. Yang kedua, membuat kerangka karangan berdasarkan ide pokok. Setelah kita menentukan tema, maka selanjutnya kita catat semua informasi dan ide yang berhubungan dengan topik tersebut. Ya, catat semua informasi. Kita sudah dapat temanya, informasi dan ide yang berhubungan dengan topik tersebut, dengan tema tersebut ya. Jadi kita cara-cara itu ya, begitu memperoleh gambaran tentang apa yang ingin disampaikan dalam paragraf, kita dapat mulai menyusun pemikiran tadi dengan menuliskannya pada sebuah buku catatan. Jadi setelah kita dapat temanya, kita tulis ide pokok ini ternyata membahas tentang ini, kita catat saja nih ya, tak perlu menuliskannya dalam kalimat yang lengkap. Catat saja beberapa kata serta frasa kuncinya. Nah, itu ya, kita catat saja kira-kira kata kunci atau frasa itu seperti apa. Nah, begitu melihat semuanya tertuang di kertas, maka kita akan tahu poin mana yang perlu disertakan dalam paragraf dan poin mana yang bisa diabaikan. Ternyata ini paragraf ini membahas tentang topik ini membahas tentang kesehatan. Nah, kita tulis dulu sedapatnya kita dan kata-kata kunci tentang kesehatan. Nah, setelah itu baru kita kembangkan kembali kalimat tersebut menjadi beberapa kalimat yang nanti hasilnya menjadi sebuah paragraf. Yaitu langkah yang kedua, yaitu membuat kerangka karangan berdasarkan ide pokok. Yang ketiga, yaitu menyusun kerangka karangan berdasarkan ide pokok ya.
Pertimbangkan setiap pokok permasalahan yang ingin Anda bahas dan cobalah menyusunnya dalam urutan yang logis. Maka paragraf Anda pun menjadi lebih terpadu dan lebih mudah dibaca. Ya, setelah kita tadi menentukan atau membuat kerangka karangan, ya maka kita susun. Ya, susun para kerangka-kerangka tadi, maka akan menjadi sebuah paragraf. Ternyata tentang kesehatan, yang pertama arti kesehatan, yang kedua pentingnya kesehatan. Nah itu di sebuah dari ide pokok ada temanya. Yang pertama tadi tema tentang arti kesehatan, nanti kita jabarkan atau kita kembangkan jadi beberapa kalimat. Kemudian pentingnya menjaga kesehatan, untuk apa menjaga kesehatan, contohnya seperti itu. Baru kita susun apakah arti terlebih dahulu atau penting kesehatan dulu. Nah itu ya, supaya apa, supaya lebih terpadu dan lebih mudah dibaca oleh pembacanya. Ya mungkin segitu ya, kurang jelasnya nanti bisa ditulis di kolom komentar ya. Nah itu ya, tadi 3 langkah ya, 3 langkah untuk membuat paragraf berdasarkan ide pokok. Yang pertama menentukan tema, yang kedua membuat kerangka karangan berdasarkan ide pokok, yang ketiga menyusun kerangka karangan berdasarkan ide pokok. Nah itu dia ya, 3 langkah membuat paragraf. Nah di sini saya membagikan contoh menulis paragraf berdasarkan ide pokok. Nah di sebelah kiri ya, itu ada ide pokoknya. Sebelah kanan yang warna merah tulisannya itu adalah paragraf ya, contoh paragrafnya. Ide pokoknya adalah bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Maka paragrafnya bisa ditulis ya, gerakan olahraga membuat badan lebih sehat dan bersepeda adalah salah satu kegiatan kesukaanku. Nah tadi intinya itu ada di ide pokok, maka kita kembangkan di paragraf. Yang kedua ya, paragraf keduanya, aku bersepeda pada sore hari. Ya bisa dibuat paragrafnya itu, sudah menjadi kebiasaanku bersepeda pada sore hari karena sinar matahari yang tidak terlalu terik dan panas. Yang mungkin tadi aku bersepeda pada sore hari. Nah kenapa ya, karena mungkin tadi penyusun kerangkanya kenapa sering bersepeda pada sore hari. Nah itu karena sinar matahari tidak terlalu terik dan panas itu ya. Yang ketiga, aku bersepeda berkeliling desa. Nah, aku berkeliling desa menaiki sepeda sambil melihat-lihat pemandangan desaku yang indah. Suasana desa yang nyaman membuat perasaanku terhibur. Itu ide pokoknya ya, atau tadi topik utamanya. Maka kita kembangkan di paragraf atau kerangka paragrafnya itu kita aku bersepeda berkeliling desa. Nah kira-kira suasana seperti apa yang didapat di desa itu, kita bisa tuangkan dalam paragraf tersebut. Oke ya, itulah contoh menulis paragraf berdasarkan ide pokok ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan, dan apabila banyak yang kurang dimengerti silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa ya kalian mencari di referensi yang lain ya, sumber-sumber yang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Jangan lupa jaga selalu kesehatan, terus berdoa kepada Allah SWT ya, semoga wabah ya, pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir dan kita bisa kembali mencari ilmu secara normal tanpa tertutup ya, tanpa tertekan ya. Kita bisa cari ilmu secara bebas, normal ya, bisa kembali bertatap muka ya bersama guru ya, guru kita ya. Baik, saya Jabar Madapi, saya akhiri pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.